Beberapa waktu lalu, dunia maya dihebohkan dengan pemberitaan tentang kebocoran data dari salah satu badan hukum yang menaungi jaminan kesehatan masyarakat. Kok bisa? Halo, aku Ades. Aku mahasiswa dari Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat. Selamat datang di podcast aku. Selamat mendengarkan. Kita masuk dari awal polemik atau awal mulanya dari kebocoran data ini. Berawal dari cuitan sebuah Twitter dengan akun username @ndagels atau Mas Adem mempublis sebuah cuitan di mana caption atau keterangannya berisi, "Hai Allah, kenapa nggak rame ini? Data 279 penduduk Indonesia bocor dan dijual, dan bahkan data orang yang sudah meninggal. Kira-kira dari instansi mana ini?" Gambar itu merupakan screenshot dari salah satu web forum yang bernama Reds Forum. Terdapat salah satu akun bernama Coach. Dia menjelaskan bahwa dia menjual Indonesia Full Citizen data yang berupa nick, nomor, email, dan alamat. Agar terlihat kredibel, Coach memberikan 1 juta sampel data secara gratis di profilnya agar bisa di-download dan meyakinkan bahwa dia ini benar-benar menjual data Indonesia. Cuitan ini dipublis pada 20 Mei 2021 pada pukul 10.32 AM atau setengah 11 pagi. Pada 20 Mei 2021 pada pukul 2.04 PM, @ndagels atau Mas Adem kembali menautkan sebuah cuitan dari @br_am atau kita sebut saja Bram dengan caption "admin BPJS Kesehatan RI ada tanggapan". Di dalam gambar itu berisi obrolan dengan seseorang yang bernama Kazala Moro. Bram melihat postingan Kazala Moro di Reds Forum. Ini bisa menandakan bahwa Kazala Moro adalah pemilik dari akun Coach di Reds Forum. Di dalam percakapan tersebut, Bram juga bertanya, berasal dari manakah data tersebut? Kemudian Coach membalas dengan memberikan sebuah link, di mana link ini tertuju langsung kepada website BPJS Kesehatan RI. Di dalam cuitan tersebut terdapat keterangan juga bahwa Kazala Moro atau Coach menjual data ini dengan harga 0,15 Bitcoin atau setara dengan $6.000. Apabila kita Indonesiakan, itu sampai dengan 85.637.700 rupiah. Dalam penelusuran lebih lanjut dari akun @newsmedia, mereka tidak hanya menemukan nomor induk kependudukan, tapi juga status hidup atau mati hingga gaji. Mari kita mulai dengan teori PR yang ada pada cuitan @ndagels. Teori tersebut adalah teori tindakan bicara oleh John Searle, di mana manusia bisa memahami sesuatu melalui susunan kata. Teori tindak bicara ini terkadang bersifat persuasif atau mengajak agar penerima pesan mau melakukan sesuatu sesuai dengan arahan dari pemberi pesan. Sesuai dengan cuitan dari @ndagels, di mana dia meminta masanya untuk tidak diam terhadap kebocoran data yang terjadi pada BPJS Kesehatan RI. Yang pada akhirnya, cuitan ini naik dan menjadi viral. Seperti yang kita tahu, data pribadi itu sangat penting. Dan apabila disalahgunakan, itu bisa merugikan kita. Contohnya, apabila si A mengetahui alamat si B yang tidak dikenal sebelumnya dari si A, dan dia mengetahui alamat tersebut, bisa jadi si A akan melakukan tindak kriminal. Contohnya seperti membunuh atau melakukan pencurian. Itu bisa terjadi hanya melalui pengambilan data pribadi seseorang. Contoh lain yang sedang naik daun adalah ketika seseorang mengambil data pribadi kita sebagai jaminan untuk pinjaman online. Sistematikanya seperti ini. Apabila seseorang yang mengambil data kita ini menjaminkan data kita sebagai peminjam dan terjadi penunggakan waktu dalam pinjaman tersebut, maka dari instansi tersebut akan menagih pinjaman tersebut ke kita. Dan
Ini sangat merugikan kita tentunya ya kan. Ketika kasus kebocoran ini naik, tepatnya pada 20 Mei 2021, ada dua lembaga utama yang menjadi perhatian saya. Yang pertama itu BPJS Kesehatan RI, dan yang kedua Kominfo. Kenapa jadi BPJS Kesehatan RI? Karena itu adalah instansi yang terkait atas kebocoran data tersebut. Lalu, kenapa dengan Kominfo? Karena Kominfo ini adalah instansi yang menangani dalam bidang IT dan juga komunikasi. Humas BPJS Kesehatan RI, Muhammad Iqbal Anas Maruf, dalam klarifikasinya menyatakan bahwa mereka melakukan penelusuran lebih lanjut apakah benar dari BPJS atau bukan. Dan mereka juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data peserta dari BPJS Kesehatan RI. Menurut pandangan saya, ini merupakan hal yang sangat baik. Mereka menindaklanjuti pemberitaan tentang instansi mereka dan mereka tidak tinggal diam. Dan juga mereka menegaskan bahwa keamanan dari peserta BPJS itu sangat ketat dijaga dan aman. Ini membuktikan bahwa mereka tetap ingin menjaga kredibilitas instansi mereka. Sedangkan dari juru bicara Kominfo, Dedi Permadi, dia menjelaskan bahwa mereka masih mendalami tentang kebocoran data ini. Apakah benar data yang berasal dari Red Forum ini adalah data-data citizen Indonesia. Kemudian di tanggal 21 Mei 2021, saya kembali menyoroti klarifikasi dari juru bicara Kominfo, di mana mereka tidak menyebutkan adanya upaya pencarian pelaku. Tetapi apakah yang mereka lakukan itu salah? Tentu tidak. Itu merupakan hal yang baik menurut saya, karena mereka sudah berupaya untuk mengantisipasi menyebarnya data tersebut dengan memblokade beberapa situs website forum yang sempat menyebarkan data-data pribadi tersebut. Diperlukan kebijakan dalam penggunaan data pribadi agar kita tidak dirugikan oleh orang lain. Terlebih dengan kemajuan teknologi saat ini, di mana kita semakin dipermudah dalam melakukan sesuatu, termasuk pencarian informasi. Sekian, terima kasih.